juga ini akan berpengaruh pada pengembangan desain produk kita. Kita ini harus mendesain sedemikian hingga sedemikian cantiknya dari segi bentuk, ukuran dan warna, dikombin dengan cantik sehingga nanti akan menarik konsumen gitu loh. Jadi di sini inti untuk atribut pada segi produknya. Jadi visualisasinya seperti apa, seperti itu. Warna yang dipilih seperti apa. Dan selain itu, misalnya ini kita juga harus bisa meyakinkan bahwa produk kita ini memiliki kualitas yang bagus. Jadi penyelesaiannya itu halus gitu loh. Jadi dilakukan sebaik-baiknya, nggak sembarangan juga seperti itu. Untuk yang pertama ini. Dan yang kedua ini kita ingin menuju pada keamanan dan kenyamanan. Maksudnya kita harus meyakinkan konsumen. Jadi kita harus menentukan dulu perusahaan ini bahan bakunya aman nggak sih? Misalnya kita membuat makanan, nah bahan makanan yang kita buat ini bahan makanannya aman nggak buat kesehatan kita. Kayaknya ya kayak yang sekarang lagi rame di Indonesia, kayak penggunaan boraks pada tahu atau tempe yang kayaknya kenyal, tahunya bisa tahan lama kayak gitu, tapi dia kan nggak bagus buat kesehatan. Nah itu kan dari segi keamanannya itu nggak bagus untuk konsumen kayak gitu. Nah selain itu juga proses produksi yang dilaksanakan itu apakah bagus gitu loh. Kayak kemarin yang saya bilang mengenai kalau nggak salah regulasi lingkungan, teman-teman masih ingat ya regulasi lingkungan. Kenapa di sini saya sangkut pautkan lagi dengan namanya keamanan dan kenyamanan. Misalnya aja proses produksi yang kita lakukan ternyata dia setelah kita buang limbahnya itu mengganggu lingkungan, sehingga ini mengganggu kenyamanan atau mengganggu keamanan. Ini juga akan pengaruh pada konsumen kita loh. Kalau misalnya itu ternyata jadi keluar, semua konsumen tahu ternyata dengan keberadaan perusahaan ini itu sangat merusak lingkungan, bisa saja itu akan menjadi sebuah bumerang sendiri buat kita, sehingga konsumen yang dia itu loyal terhadap kelestarian lingkungan, dia nggak akan beli produk kita seperti itu. Jadi kayak misalnya ada perusahaan itu sebenarnya kayak apa ya, misalnya kertas daur ulang atau tas daur ulang, sebenarnya kan jelek kan kertasnya itu atau tasnya itu biasa aja daripada dibandingkan dengan tas-tas yang bagus-bagus itu kan, dia lebih cenderung terlihat lebih biasa kan. Tapi karena dia itu mempunyai keramahan lingkungan yang tinggi, terus dia itu misalnya juga sangat-sangat memperdulikan adanya regulasi sebuah lingkungan. Jadi konsumen itu walaupun dengan harga seharusnya itu harganya bisa mendapat tas yang bagus, tapi dia rela untuk membeli tas yang daur ulang atau kertas-kertas daur ulang untuk dalam rangka membantu sebuah pelestarian lingkungan. Kayak misalnya kayak tas-tas itu yang di Indonesia yang ada tuh yang dari bungkus produk rumah tangga itu dijual lagi, dirangkai dijual lagi, itu kan lumayan menghasilkan walaupun sebenarnya nggak bagus ya kalau dipakai kemana-mana itu nggak matching nggak itu banget, tapi tetap aja dibeli karena itu akan membantu sebuah kelestarian lingkungan. Itu seperti itu ya yang pada keamanan dan kenyamanan. Dan yang ketiga mengenai daya tahan dan umur ekonomis produk. Nah kita harus menentukan bagaimana sih, berapa lama sih daya tahan produk kita itu. Kita juga bisa menentukan itu, misalnya produk kita akan bagus atau memiliki umur ekonomi selama 1 tahun. Itu kita sebagai perusahaan memproduksi, kita harus bisa untuk menghasilkan sebuah produk yang benar-benar setahun baru akan rusak kayak gitu. Kualitasnya seperti apa baru dia akan rusak dalam waktu 1 tahun seperti itu ya. Jadi kita yang menentukan sendiri itu semua adalah produsennya. Yang keempat adalah benefit yang diperoleh melalui produk. Apa sih maksudnya benefit ini? Di keuntungan ya, tapi ingat ya, keuntungan di sini bukan keuntungan dari segi produsen, tapi ini adalah keuntungan dari segi konsumen. Jadi keuntungan apa sih yang dimau konsumen itu? Dia tuh mau punya untung apa dengan beli produk kita? Kan dia pasti bayar, dia pasti nggak mau dong kalau dia sama sekali nggak punya keuntungan sama sekali. Jadi perusahaan harus perlu tahu benefit apa yang diinginkan oleh pasar sekarang ini. Konsumen tuh maunya kayak gimana? Misalnya aja konsumen itu yang dia itu keuntungan buat dia itu selain fungsinya tentunya ya, selain fungsinya aja misalnya ada kebanggaan dengan nama mereknya. Misalnya ini biasanya terjadi pada perusahaan fashion ya, garment fashion itu, dan kayak
juga perusahaan-perusahaan motor. Kalau garment itu misalnya dengan merek A, ini barang branded nih, jadi dia beli sebenarnya pakai ya kayak celana baju ya, fungsinya cuma buat pakai aja. Atau misalnya untuk kayak rok ya, buat rok aja, tapi dengan rok atau celana dengan baju dengan merek A itu daripada merek B lebih brandedan si A. Jadi kalau aku beli si A itu, si konsumennya itu akan memiliki benefit tambahan berupa kebanggaan dengan nama atau merek sebuah produk itu sendiri. Nah, contoh yang lainnya misalnya kebanggaan karena negeri asal produk. Misalnya aja teman-teman beli handphone ya, made in China, misalnya handphone Apple tuh, iPhone ya, iPhone 5 yang made in China sama made in Amerika, itu benefitnya tentu akan berbeda kan. Mungkin kita di Indonesia semuanya barang-barangnya tuh made in China, tapi di sini di Taiwan, orang Taiwan misalnya lebih suka yang made in Amerika karena dia lebih merasa bahwa barang negara Amerika tuh lebih bagus gitu, lebih kalau menghasilkan produk itu akan lebih berkualitas. Padahal sebenarnya belum tentu juga seperti itu. Perusahaannya juga sama, mereka juga memiliki standar yang sama secara global. Semua itu dilakukan, ada SOP-nya, pastinya diproduksi dengan hal yang sama pula, cuma tempatnya beda aja. Nah, perbedaan tempat negara asal ini akan membedakan harga dan akan juga membedakan persepsi konsumennya. Walaupun barangnya sama, standarnya sama, yang dibuat sama, fungsinya sama, gara-gara made in China dan made in Amerikanya, jadi konsumennya tuh lebih prefer yang mana? Pasti lebih prefer yang ke yang Amerika, mungkin seperti itu. Itu contohnya ya, benefit yang tambahannya. Atau juga bisa ada lagi namanya benefit tambahan itu dari prosesnya, cepat atau mudah. Contohnya aja kayak mie instan. Sebenarnya sama kan, mie instan itu dengan mie yang lain, fungsinya juga untuk mengenyangkan, untuk makan. Tapi apa sih kelebihannya mie instan di sini? Kita itu melakukannya dengan cepat. Jadi untuk nggak ribet lagi, kita nggak, kalau beli mie biasa kita harus ngulek bumbunya, nyiapin segala macamnya. Tapi kalau dengan mie instan semuanya udah tersedia, kita tinggal manasin air sebentar, cemplungin, jadi kayak gitu. Jadi tambahan benefit dari buat konsumennya itu adalah proses yang sangat mudah dan cepat. Jadi waktunya itu namanya opportunity cost-nya itu bisa dia lakukan untuk kegiatan yang lainnya. Jadi harus 1 jam buat masak, dia cuma butuh 5 menit buat masak, seperti itu. Itu adalah benefit yang diperoleh oleh konsumen. Nah, yang kelima adalah harga jual produk perusahaan. Biasanya sini untuk produk-produk spesial ya, ini bukan produk primer. Produk-produk spesial, produk sekunder, kayak misalnya saja perhiasan, lukisan, atau mobil, atau misalnya lagi buat mbak-mbak yang cewek itu ya, sama aja kayak baju atau semuanya itu, semakin mahal harganya, semakin banyak pembelinya. Jadi harganya mahal kok malah banyak yang beli. Kenapa? Ya itu tadi, karena prestisnya itu. Jadi pembeli menganggap ketika harga sebuah perhiasan itu mahal, lukisan itu mahal, pasti barang ini lebih berkualitas kayak gitu. Padahal tuh belum tentu juga karena sebenarnya kayak gitu tuh di situ. Jadi harga perusahaan. Tapi ini tentunya nggak akan berlaku pada barang-barang kebutuhan primer, yaitu barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dia konsumen nggak akan nyari yang namanya beras yang mahal pasti paling bagus. Pastinya nggak. Pasti konsumen itu akan mencari dengan barang-barang dengan harga yang rasional. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari dia akan lebih cenderung pada kebutuhan-kebutuhan yang rasional saja. Nggak perlu saya mencari yang barang-barang yang mahal seperti apa gitu. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke, sepertinya ini adalah set terakhir saya untuk modul 5. Cukup sedikit, sangat sedikit, bahkan saya juga sebenarnya itu sedikit sekali. Dari sini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Untuk modul 5 ini sebenarnya lebih ringan daripada modul-modul yang lainnya. Gimana teman-teman semuanya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Dari penjelasan saya yang singkat tadi. Oh iya, ini yang datang 8 orang tuh, 2, 3, 4, 5. Tapi saya baru Mbak Rita datang. Terus bentar ya, saya absen saya cuma ada tuh 2, 3, 4, ada 6 orang, 2 orang belum kerekap. Ini
Mbak Helen udah tadi. Terus Mbak Heni, ini yang akunnya manajemen operasi ini siapa ya? Untuk Mbak yang akunnya manajemen operasi tadi itu Mbak atau Mas siapa ya? Oh iya, belum ya Mbak Ari, udah ngerti ya semuanya ya Mbak. Untuk Mbak yang akunnya manajemen operasi mungkin Mas Ruslan nih, ini ada nggak orangnya tadi saya mention tapi nggak ada yang ngejawab. Ini dia datang doang, Mas atau Mbak manajemen operasi di sini. Oh, Rustoni. Oke, Mas Rustoni ya itu berarti ya. Mas Rustoni. Oh ya, ini kemarin Mas Wisnu Angkara kan izin. Terus Mas kemarin nggak datang. Mbak Siti Rahayu kemarin nggak datang, kenapa Mbak? Untuk pertemuan pertamanya Mbak Siti Rahayu untuk pertemuan kemarin nggak datang kan, itu alasannya kena. Oh, hadir ya? Iya Mbak Siti Rahayu untuk pertemuan tatap muka pertama kita kemarin. Mbak Siti nggak ada, Mbak Siti Rahayu nggak datang, alasannya kenapa? Oh, nggak bisa darang minggu kemarin, nggak bisa darang itu apa ya? Datang ya? Oh, nggak bisa datang. Ciara, oke lah Ciara ya. Mas Wisnu Angkara kemarin katanya ke Kaohsiung ya. Nanti gini aja untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemarin kan teman-temannya sudah presentasi dan kebetulan teman-temannya baik-baik banget. Jadi semua namanya teman-teman yang nggak datang dimasukin semua. Masih nyengir doang ya. Main ke Kaohsiung ya. Katanya temennya ke Kaohsiung. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, misalkan teman-teman nggak bisa datang, itu nggak apa-apa kok. Cukup email saya saja, atau email di Facebook juga nggak, kasih Facebook juga nggak apa-apa, atau titip pesan ke temannya juga nggak apa-apa. Yang penting ada alasannya ya. Nanti jadi saya bikin reportnya buat absensinya enak gitu loh. Jadi nggak tulisannya nggak alfa kayak gitu. Terus oh iya, kemarin saya kan punya janji nih sama teman-teman semua, mau ngasih masalah forecasting ya. Forecastingnya, masalah forecasting yang kemarin ada itu, saya mau kasih buku English ya ke teman-teman. Nanti itu masih mau nggak? Nanti saya kirim sekalian sama PPT yang ini. Untuk masalah buku English, sama saya kasih Word kemarin, saya bikin catatan saya, sudah saya ketik. Nanti teman-teman bisa lihat inti-intinya forecasting itu kayak gimana. Nanti saya share aja langsung sekalian kirim dengan PPT yang modul 5 ini ya. Halo semuanya, masih di situ? Masih di tempat kah? Mbak, Mas. Standby, iya Mbak. Oke Mbak Rita. Mau saya ya, sip. Nanti saya kirim, nanti tolong diingatkan ya kalau saya lupa mencantumkan, ternyata saya tidak. Pokoknya nanti yang akan saya kirim adalah satu file PPT ini, satu file PDF buku tentang bukunya ekonometrika buat teman-teman ekonometrika, dan satu lagi file Word ya. 3 file nanti berarti. Misalnya kalau ada yang kurang ternyata, Bu saya ternyata nggak terima segitu 3 file, nanti bisa message saya langsung di Facebook ya, atau di email juga nggak apa-apa. Terus oh ya, saya memastikan lagi buat Mbak Ari Rosalia, kemarin masalah emailnya pasti saya gagal ngirimnya ke Mbak Ari, itu sering gagal. Mungkin nanti buat Mbak Ari saya kirim langsung di Facebook aja ya.
karena kemarin saya coba emailnya yang